Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Moh Ani Muklis. Saya adalah Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Unit Kerja SD Negeri Bincorejo, Purworejo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2022 LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, praktek pembelajaran secara luring di sekolah saya SD Negeri Bincorejo, Purworejo. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Masih semangat? Semangat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa? Tiga anak. Ya. Kenapa? Ya. Mari kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak hadir pada pagi hari ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, silakan salah satu memimpin untuk berdoa, kemudian membaca Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya dan Mas Dinarjo. Silakan, Pak Desa. Pimpin berdoa. Siapa yang sudah? Berdoa mulai. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Dan mandiri.
Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullah, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, wal yaumil akhir, dan kedatangan yaumil akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah apa? Keteladanan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama adalah setelah kita berdiskusi nanti, kita akhirnya bisa meyakini ya Pak, kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ya. Kemarin kita pada beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bab apa? Bab zakat. Itu juga termasuk rukun Islam. Nah, ini rukun iman. Rukun iman adalah kita percaya pada Allah. Yang kedua kepada siapa? Malaikat. Yang ketiga pada kitab. Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, termasuk kita percaya pada Nabi Muhammad SAW sebagai rukun iman yang keempat. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, apa misi dari Rasulullah diutus di dunia? Ada yang tahu? Rasulullah diutus di dunia, ada yang tahu? Misinya apa? Ada yang tahu? Tugasnya apa di dunia ini? Memperbaiki akhlak manusia. Jadi innama buistu diutamima makarimat akhlak. Rasulullah itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Kemudian yang kedua, Rasulullah diberikan misi untuk menyebarkan agama tauhid. Apa agama tauhid? Ada yang tahu? Agama tauhid itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Pancasila sila yang keberapa? Sila yang satu apa? Bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Pancasila sudah mencerminkan apa yang menjadi misi Rasulullah adalah mengesahkan Allah, tidak menyembah selain Allah. Itu namanya tauhid. Tauhid itu satu, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbaiki akhlak manusia. Maka kita yang kedua, apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah? Ada yang tahu? Akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah ada yang tahu? Rasulullah dikenal dengan sebutan apa? Al-Amin. Artinya apa? Al-Amin? Orang yang jujur, bisa dipercaya. Oleh siapa? Ya, oleh orang mukmin dan orang kafir sekalipun masih atau mempercayai Rasulullah SAW sebagai orang yang jujur. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kita lihat dulu tentang video tentang keteladanan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali video pembelajaran ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami serta bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal kejujuran dan kasih sayangnya. Oke, sekarang kita akan lihat video pembelajaran berikut ini. Yang pertama kita akan menyimak terlebih dahulu sikap jujur dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur sejak kecil. Pada saat Nabi Muhammad SAW masih muda, Nabi mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam. Beliau berdagang dengan jujur, tidak pernah mengurangi berat timbangan, menyampaikan kelebihan dan kekurangan barang dagangannya kepada pembeli, serta menyampaikan keuntungan sesuai dengan yang didapatkannya kepada majikannya. Pada saat usia Nabi Muhammad SAW menginjak 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi serta mempercayakan jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling berselisih. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Sudah sejak lama Nabi Muhammad SAW dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji, terutama sifat jujur ini. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan diperintahkan berdakwah kepada orang-orang Quraisy untuk pertama kalinya, Nabi Muhammad SAW kemudian mengundang semua suku Quraisy dari atas Bukit Safa. Semua suku Quraisy memenuhi undangan beliau. Setelah semua berkumpul, Nabi Muhammad SAW berkata dengan penuh percaya diri, "Apa pendapat kalian jika aku beritahu bahwa ada sepasukan kuda mengepung kalian di lembah? Apa kalian percaya kepadaku?" Suku Quraisy itu menjawab dengan kompak, "Benar, kami tidak pernah mempunyai pengalaman bersama engkau kecuali kejujuran." Hal tersebut disampaikan oleh suku Quraisy karena yakin dan percaya akan kejujuran apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, Nabi Muhammad SAW juga jujur dalam bercanda. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa datang seorang perempuan tua menemui Rasulullah SAW dan memohon agar didoakan masuk surga. Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Wahai ibu, sungguh surga itu tidak akan dimasuki perempuan tua." Langsung saja perempuan itu menangis. Kemudian Rasulullah SAW berkata kembali, "Aku mendapat kabar bahwa tidak akan masuk surga perempuan yang sudah tua, karena Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan.
penuh cinta dan sebaya umurnya. Quran surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 37. Seketika itu juga perempuan tua yang menangis tadi pun tersenyum dan mengetahui bahwa di dalam surga semua yang tua akan dijadikan muda. Nah, tadi kalian sudah menyimak kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal kejujuran. Sekarang kita akan menyaksikan kisah keteladanannya dalam hal kasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada anak yatim di hari raya. Pada suatu hari raya, ketika anak-anak kecil tengah bermain dengan riangnya, Nabi Muhammad SAW melihat anak yang sedang bersedih di sudut jalan. Kemudian Rasul menghampiri anak tersebut dan bertanya mengapa anak itu bersedih. Anak tersebut tidak mengetahui bahwa orang yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. Anak tersebut pun menjawab, "Ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam sebuah pertempuran dan gugur di medan perang. Kemudian ibuku menikah lagi dan suaminya mengusirku, sehingga kini aku tidak memiliki siapapun." Mendengar cerita tersebut, Rasul pun merasa sedih. Akhirnya, Rasul menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Janganlah menangis, aku akan membahagiakanmu. Apakah kau sudi jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, dan Hasan Hussein sebagai saudaramu?" Mendengar ucapan tersebut, anak itu sadar bahwa dia ternyata sedang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia menjawab dengan senyum terbuka, "Kenapa aku tak sudi, wahai utusan Allah?" Akhirnya anak yatim tersebut diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Dia diberi makan dan diberi pakaian yang baru oleh Nabi Muhammad SAW. Anak tersebut pun senang dan bisa bergembira lagi bersama teman-temannya. Nah, adik-adik, Rasul, Yaitu tadi beberapa keteladanan Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad itu bersifat apa? Jujur, sehingga dikenal dengan gelar Al-Amin. Yang kedua, sifat Rasulullah itu sangat kasih sayang terhadap semua manusia, termasuk pada anak kecil, termasuk terhadap apa? Binatang. Ya, binatang juga Rasulullah mempunyai kucing. Suatu ketika kucing Rasulullah itu tidur di pangkuan beliau. Ya, karena Rasulullah sangat sayang memuliakan binatang, Rasulullah tidak berani atau tidak mau mengganggu kucing tersebut. Jangan sampai kucing tersebut terbangun atau mungkin terganggu oleh gerakan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah yang mengalah malah apa? Memotong jubahnya sehingga kucing tersebut tidak bangun. Rasulullah bisa melakukan aktivitas yang lain. Itu salah satu keteladanan Rasulullah, dan masih banyak keteladanan yang bisa kita contoh dari pribadi Rasulullah. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kalian pretest ya. Silakan nanti kalian jawab A, B atau C, atau mungkin jawabannya ya di sini ya. Bisa ditulis jawabannya dengan ya. Ditulis namanya. Nama kamu tulis. Nanti di situ ditulis jawabannya. Sudah. Ada yang belum? Kenapa? Abdulmu tolong bapaknya. Mungkin nanti tidak urut, silakan ditulis sebenarnya jawabannya ya. Ani istri setia Jumidi.
berani atau setrika atau sudah? Sudah ya? Jawabannya apa? Setrika itu anak yatim. Iya. Pak, kalau yang ditulis ABC-nya Nggak ada bijinya. ini Ditulis itu aja.
Silakan ditulis nama kelompoknya dan juga anggota kelompoknya ditulis namanya. Setelah ini kita akan saya bagikan atau lagu. Silakan nanti diurutkan sesuai dengan tema seperti pernah kita lakukan kemarin. Beberapa minggu yang lalu kita pernah mengurutkan sesuai dengan tema pokoknya. Kemudian yang paling atas ini ditulis setelah dana kedua ditulis paling atas ya. Silakan ditempel.
Empat, berkata yang sopan dan baik, memberikan keamanan. Sebagai pembawa dalam hidup, tidak menolong sembarangan. Kesimpulannya apa? Apa yang dapat kita ambil dari amat Rasulullah? Kita harus meneladani apa? Kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita bisa meneladani sikap kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa meneladani apa lagi? Kita bisa meneladani kepedulian Nabi Muhammad SAW pada lingkungan, saling menghormati sesama manusia, sesama umat Islam ataupun yang berbeda agama. Kemudian Nabi sebagai rahmatan lil alamin, ya kita harus bisa mencontoh Rasulullah dalam memberikan rahmat kasih sayang pada alam semesta dan lingkungannya. Semoga kita semuanya bisa mencontoh jadi pribadi yang jujur, pribadi yang peduli pada lingkungan, penuh kasih sayang pada teman, pada saudara, pada orang tua, pada guru dan sebagainya. Ya. Terus selanjutnya waktunya untuk tes formatif, silakan ini dikerjakan ya. Cuma 10 soal, silakan bisa di. Dikerjakan nanti. Keteladanan Rasulullah SAW. Semoga kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Bagaimana pembelajaran pada pagi sampai siang ini? Kita bisa memotivasi kita untuk senantiasa meneladani Rasulullah SAW. Selanjutnya silakan kalian mengisi form refleksinya. Silakan diisi. Sebelum pelajaran kita tutup, marilah kita bersama-sama
Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, kita nyanyi sama-sama Kisah Rasul. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka
sampai siang ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca kafaratul majelis. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.